Orang Jawa itu punya apa yang disebut wuku itu. Saya takjub kepada redaksional yang menyangkut diri saya. Lihat kata-katanya, perangainya halus, cocok. Jadi cocok gak urusan, cocok. Bicaranya enak didengar telinga, banyak orang senang kepadanya hingga hidupnya beruntung, cocok. Yang tidak terlalu cocok sebenarnya kalimat berikutnya, berwajah rupawan. Itu aku gak urusan. Itu aku injek-injek, cocok. Jangan remehkan kepercayaan Anda kepada kata. Itu latihan spiritual pertama kita. Kata-kata yang Anda ucapkan itu akan ditagih oleh alam raya. Kalau salah dia akan ditagih, benar dia akan menjadi keberuntungan kita, menjadi deposit. Saya sebagai wartawan pernah kos, wartawan bujang, di samping rumah pasangan muda, punya balita. Balita ini begitu lucunya, sampai menjadi obat kelelahan saya kalau bekerja sebagai wartawan. Menyenangkan sekali balita ini, kecuali satu, ilernya boros. Simultan, gak pernah berhenti, menghabiskan puluhan selemek per hari. Saya memanggilnya dengan redaksi yang salah, iler boros. Saya nikah, sekian tahun kemudian, istri mengandung, singkat kata. Melahirkan, saya masih piket di kantor, ditelepon oleh keluarga, sudah melahirkan, terbang secepat kilat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu, adabnya kalau bayi sudah dimandikan, itu dikainin kayak molen itu. Ditaruh di kotak-kotak kaca kayak anak jangkrik itu loh mas. Ada 5 kotak di sana, 5 bayi, bersih. Langsung saya scan, di mana anakku? Ada 5 bayi itu, ada 4 yang bibirnya terkatup rapat. Tapi ada bayi di tengah yang membuat saya curiga dan deg-degan. Bayi di tengah ini bibirnya agak terbuka begini, ngowoh itu tadi. Saya sudah, aduh, jangan-jangan ini. Saya belum ngerti di mana anakku. Suster lewat, suster, mana anak saya? Yang tengah itu pak. Waduh, anakku mewarisi sebuah ketidakberuntungan anatomis. Mulutnya mirip bapaknya. Ini anak saya itu. Bibirnya konfigurasi iler boros sempurna. Saya butuh konsolidasi kebatinan untuk menenteramkan. Monggo Prof. Dan saya selama sama profesor jadi harus sopan. Saya itu capek sopan itu sebetulnya. Apalagi honornya murah. Wah. Nak. No. Kamu putri bapak tercantik. Itu afirmasi spiritual. Itu istighosah internal. Setelah saya berdamai, alam raya itu kok ngikut seolah-olah. Semakin dia gede, wajahnya membenar. Makin gede, membenar lagi. Umur ini sudah mulai memancing anak-anak cowok-cowok tanggung lewat dengan motor-motor kreditan itu. Di depan rumah. Ngapelin ini pasti. Aku dengan bangga, langkai dulu mayat bapaknya. Anakku membaik karena nuraniku membaik. Istri hamil kedua. Aku sebagai orang Islam makin sadar, oh ini baik, ini setengah baik, ini setengah jelek, ini bagus. Sholatku rajin, kecuali subuh. Istri hamil mulai peka, makin membesar kehamilannya, aku sentuh-sentuh, aku ajak dialog, pusarnya aku liatin. Makin besar perutnya itu kan makin dalam pusarnya, kayak sumur itu. Tetapi kok ini kok jauh dari prasangka yang aneh-aneh, kok khidmat.
melihat pusar sketmat itu jarang saya. Ari-arinya begitu lahir, saya cuci sendiri, Bu. Saya pendam sendiri, saya doakan sendiri. Anakku lahir putra, ganteng. Ini kecilnya Prof Muluk, bersih putih, saking gantengnya anakku sampai membuat aku menderita. Tetangga-tetangga mambling, ngomel. Kejahatan itu bahkan sudah ada di benak Anda. Jangan-jangan itu anak tetangganya. Itu enak saja tetanggaku itu kalau ngomong cangkemnya itu. Enak sekali. Bu, itu anak itu tertukar di rumah sakit ya, Bu? Aduh, sakitnya. Tapi apa itu sakit? Tidak. Bagi jiwa yang mulai rekreatif kepada sudut pandang, itu tambahan kegembiraan. Kalau saya ajak rapat di kolega itu, teman-teman kolega itu juga masih melakukan bullying. Mas Pri, itu anaknya bosmu ya? Itu kalau manusia standar, stres itu. Makin gede, begini tambah. Itu ibunya, wanita yang terperosok jadi istriku itu. Ketika modal Anda ditambahin, modal kebahagiaan Anda ditambahin, hati-hati. Alam akan melakukan auto debit yang setara. Itu ujiannya. Gambar ini bocor di Facebook. 2 hari sudah mengalami vandalisasi dalam bentuk. Lihat itu redaksionalnya, itu menyakitkan hati. Anak saya namanya Gibran. Itu Gibran bersama ayah bundanya. Seolah-olah kalau anaknya seperti Gibran itu yang pantas jadi ayah orang itu. Kalau saya sedang syuting di Jakarta ketemu orang ini, saya rasanya pengen nyampit dia sepatu. Mas Yudi, ini pengantar saya untuk diskusi kita. Jadi saya malah kaget, sistem itu ternyata bernama kemakmuran. Dan sistem berpikir itu inti dari kemakmuran kalau begitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Yang saya sampaikan ini bukan sebagai moderator, jadi karena juga holistik, saya ingin menyampaikan hasil belajar saya juga. Jadi saya beruntung saya belajar bisa duduk paling depan. Prof Muluk memulai tentang revolumentar itu dengan cara berpikir. Cara berpikir seperti apa? Holistik, bersisteman. Lalu gimana? Nah, ini yang menarik. Prof Muluk mengatakan itu semua itu muncul karena ada pertanyaan, ada tanda tanya di situ. Tanda tanya itu ada tanda karena dia ingin tahu, curiosity, dan mencerminkan kepedulian, gitu. Kurang lebih begitu. Dan ini tidak berhenti. Kita perlu tools untuk tadi, gitu, menjawab tanda tanya dan sebagainya. Yang pertama kita lihat bahwa dari segi keilmuan, karena manusia dilahirkan sebagai insan gitu ya. Yang pertama kita semestinya kita sadar tentang ilmu alam. Ini kalau kita di sekolah yang ilmu alam itu tentang hal-hal yang pasti eksak yang kita bagaimana kita mengenal gunung, air, laut, sebagainya. Dan itu ada ilmunya gitu. Muncul itu ilmu alam, ilmu fisika, biologi dan sebagainya gitu. Itu menjelaskan siapa kita dan siapa sekitar kita. Jadi rupanya ada proses dulu gitu Pak. Untuk tadi bisa berpikir holistik, kenali dulu. Nah, di samping ilmu alam yang bersifat lebih eksak, lebih pasti, lebih mapan, itu kemudian ilmu sosial
Nah, di sini alam pikir. Interaksi dengan sekitarnya kurang lebih. Bagaimana kita berpikir, dan ini ada variasi antar ilmu sosial. Nah, dari si ilmu sosial muncul juga rasa kalau tidak salah Prof. Rasa itu, nah ini Mas Pri lebih menggali gitu ya, ilmu sosial. Dan ilmu budaya yang nanti akan melahirkan apa sebetulnya. Yang tadi kalau Mas Pri katakan tadi gitu, sebetulnya apa namanya itu adalah paparan tentang ban gitu. Jadi kemakmuran itu hanya sekedar simbol-simbol saja, tapi di belakangnya ada peradaban. Jadi semua, nah untuk melihat itu juga perlu dipikirkan bahwa semua itu ada gitu ya. Ada pola, ada struktur. Nah di sini kita tadi dengan ilmu yang tadi kita miliki, maka kita mencoba mengenal pola dan mencoba juga bisa dalam tanda kutip kayasa gitu kurang lebih. Apa yang ke depan? Tadi Prof Muluk mengatakan bahwa tadi pendekatan-pendekatan yang mungkin justru tidak pada bidang kita tentang kesehatan. Tapi yang menarik, yang saya bersyukur, on top of it adalah Sang Pencipta Prof tadi. Jadi kita bersikapnya harus kafah. Gimana tadi? Itu yang mungkin di barat nggak ada. Benar ada sistem 7 sistem terbuka tertutup. Yang semuanya ini nanti akan membentuk kecerdasan sebetulnya. Yang bersifat reversible. Jadi kecerdasan tentang seni juga akan melahirkan yang lain-lainnya. Lalu tentang kesehatan, itu disebut kesehatan bukan sekedar sehat gitu Prof ya. Jadi ternyata sehat itu tidak hanya milik kita yang kita pelajari, artinya bukan sakit, tapi lebih dari itu. Ternyata kalau kita bicara kesehatan, ada bicara hak asasi di situ yang bersifat lebih universal, dan ada investasi. Itu Prof Muluk menutup di situ. Nah kemudian PRI-GS datang mengacak-acak pikiran kita gitu. Rombak, betul bahwa kalau kita mau maju, rombak sudut pandang. Tapi colok, di balik yang tadi konyol-konyol, iya ternyata. Beliau menyampaikan bahwa tadi, kenali diri. Primbon itu bukan sekedar yang tulis, tapi kenali siapa kamu. Bahwa sebetulnya primbon itu bagus semua, sama kita bisa mensyukuri gitu Mas Ri ya. Itu kalau saya tangkap kalau seriusnya gitu. Jadi di situ kita lihat kita bagaimana beliau bisa memutus mata rantai penyimpangan genetika menjadi yang anaknya jadi jauh dari turun. Artinya bisa gitu mempengaruhi. Beliau juga bicara soal rasa, tapi on of it dari semuanya total begitu, total. Jadi dari kedua pembicara kita bisa melihat bahwa sebetulnya revolusi mental lebih pada dari cara pikir dan dirasa. Kalau kita berani melihat sesuatu yang lebih baru akan kelihatan. Yang Prof Muluk lebih mengatakan bahwa lihatlah sekelilingmu gitu. Ikro. Kurang lebih seperti itu. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya mulai dari mana? Coba tolong dicatat. Sini satu. Kalau begitu saya mulai dari siapa namanya? Tolong satu, nanti keduanya tadi siapa? Bapak. Dari sini siapa? Pak Tri. Dari sini. Oke, 3 dulu. Oh, Pak Rono. Oke. 4 Agus. Silakan sebutkan siapa nama dan pertanyaan juga kepada siapa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator. Saya Edi dari Pusat Kesehatan Haji. Assalamualaikum Prof dan Mas Pri. Kalau Prof Muluk sudah banyak dapat tausiahnya, ada satu hal yang tadi 7 itu yang saya baru dapat sekarang. Dulu baru dikasih 2 sama Prof. Untuk Mas Pri, ini pertanyaan barangkali mohon komentar dari Prof Muluk dan Mas Pri. Kita sekarang kan dalam posisi ada agenda perubahan. Disebut ada revolusi mental, tapi prinsipnya ada sebuah agenda perubahan menuju kemakmuran. Rakyat Indonesia harus lebih baik. Kira-kira beberapa bulan yang lalu saya tanya ke salah satu ustadz, saya coba menggambarkan, meminjam kata perubahan itu diubah dengan dakwah. Pertanyaan saya, dakwah itu apa saja determinannya? Dijawab oleh ustadz, ada 3. 1, teladan. 2, kekuatan ekonomi. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Indonesia sudah punya semua.
kedaulatan politik sudah, teladan rasanya sudah, tapi apakah ada yang hilang dari proses itu? Kemudian ekonomi punya sumber daya. Mencermati apa yang tadi sudah dijelaskan Prof. Muluk, disegarkan. Ada satu hal yang saya kira mohon penjelasan lagi terkait dengan situasi yang sekarang. Dan tadi saya tergelitik dengan komentar Mas Pri terkait dengan sudut pandang bias fokus. Kira-kira dari sebuah struktur bangsa ini, pada saat kita melihat kita sendiri dan melihat orang lain di luar sana, yang masih salah apa? Sehingga kita perlu introspeksi, sehingga pada akhirnya nanti menjadi insan yang mulia. Katanya insan mulia dari sahabat Rasul itu Abu Bakar, karena dia menjadi khalifah, dan yang menjadikan dia mulia di antara sahabat yang lain karena proses internalisasi dirinya, dia mampu untuk meresapi semua nilai itu dalam perilaku kehidupannya dengan cara yang lebih baik. Nah, berkenaan dengan proses ini, revolusi mental itu mohon saya diberi artikulasi yang lebih baik. Saya sudah baca sebagian buku tentang revolusi mental, tapi masih gagal menangkap permasalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut Mas siapa? Samsul, silakan. Habis ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin, Pak, dari Bapelkes Cikarang. Pertanyaan saya, Pak, mengenai revolusi mental. Kalau revolusi mental itu kan, pertanyaan saya berkaitan dengan budaya, perilaku, kebiasaan. Ada sebuah yang tidak bisa dirubah di dalam ilmu psikologi itu adalah watak. Nah, bagaimana kaitannya mental ini dengan watak sebenarnya? Karena kita untuk reformasi mental saya belum selesai, apalagi kita mau revolusi mental. Mudah-mudahan ini bisa. Kalau tidak kita potong satu generasi, reformasi pun belum berjalan sebenarnya. Menurut observasi, tapi belum diteliti oleh saya. Kemudian untuk Pak Rijek, ini kaitannya dengan budaya, Pak. Bagaimana watak itu dilihat dari sudut pandang budaya, supaya kita tetap bahagia. Sebagai tambahan dari saya, karena di sini kita sama-sama bagi ilmu ya, Pak. Bagaimana manusia itu hubungannya dengan Allah dan dengan manusia itu sendiri. Bagaimana dikatakan hablum minan nas dan hablum minallah. Nah, di situ sebenarnya mudah hidup untuk bahagia. Bagaimana kita itu bermanfaat bagi orang lain. Jangan selalu kita memanfaatkan orang lain sebenarnya. Ringan-ringan saja sebenarnya. Maka mari kita bersama-sama nanti sedekah yang paling senyum, Pak, sebenarnya. Itu aja. Kalau dilihat dari usia saya ini sudah hampir 54 tahun, Pak. Itu. Saya merasa diri saya ya bahagia. Karena itu pilihan saya sebenarnya. Bagi orang-orang yang ingin menjolimi ya cukup dengan senyum. Tapi batas kesabaran itu sudah ada. Itu ya ilmu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Tri, silakan. Habis ini Agus terakhir, terus nanti berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Revolusi mental, kalau saya berpikir sederhana saja, revolusi itu satu gerakan bersama merubah. Jadi satu totaliter. Nah, di dalam proses yang tadi kita berdiskusi bersama ada masih kecenderungan individual, bahwa kita harus merubah cara berpikir misalnya demikian. Padahal bayangan kita atau mungkin kehendak dari pimpinan dalam hal ini Pak Presiden bahwa ada satu gerakan bersama merubah. Kalau situasi musuhnya bersama mungkin bisa pada saat zaman revolusi, mungkin Belanda adalah musuh kita bersama dan kita bergerak bersama melawan habis-habisan. Tapi pada saat ini sekarang musuh kita siapa? Pada saat ini. Dan saran-saran yang ada adalah saran-saran individual. Padahal yang kita harapkan adalah sebuah pola berpikir bersama yang merubah, yang bergerak bersama dan yang hasilnya luar biasa.
yang merubah Indonesia ini menjadi barangkali terbahagia pertama atau terkaya pertama. Nah, saya agak sedikit confused ini. Bagaimana caranya kita mencoba melakukan mengaplikasikan revolusi itu yang kemudian mental, artinya yang dipunyai oleh setiap individu. Saya kira mungkin ini kita bisa diskusi yang persepsinya bisa berbeda, tapi barangkali bisa saling mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Agus, berikutnya silakan. Terima kasih Pak Yudi. Saya ingin menyampaikan pemikiran saya berawal dari yang tadi disampaikan Prof. Muluk tentang materi atau alam, kemudian sosial, budaya. Di situ saya bisa tangkap indikator-indikator yang berbeda. Kemudian dari ilustrasi Kang Pri, dari gambar-gambar yang ada tadi yang tentang kemakmuran apa ya, yang kuat macam-macam itu kelihatan dari sisi indikator sukses. Nah, di sisi lain Kang Pri juga sampaikan indikator tentang happiness. Nah, pemikiran saya begini, bahwa indikator-indikator semua itu adalah, saya masih meyakini adanya diskurs di masyarakat atau diskursus di masyarakat, bahwa seperti contoh misalnya kaya miskin, pintar bodoh, cantik jelek, sehat sakit, bahkan banjir, kan semuanya tergantung perspektif kita masing-masing. Orang melihat bahwa banjir, beberapa orang menilai itu adalah musibah. Nah, bagaimana kalau ini kita rubah, misalnya banjir sebagai berkah, bagaimana kita mengelola banjir itu sehingga menjadi berkah. Terus kemudian ya artinya itu perspektif ya, perspektif kita. Kalau Kang Pri sampaikan kan ternyata ada di sini gitu sebenarnya. Nah, justru itu sehubungan dengan revolusi mental seperti tadi Pak disampaikan, sebenarnya memang kuncinya bagaimana akan ini secara bersama-sama merubah, mendekonstruksi diskurs yang ada di masyarakat. Barang itu mohon diberikan tanggapan. Terima kasih. Terima kasih. Kita cukupi 4 dulu, nanti kalau kita buka lagi sesi itu. Silakan Prof. Muluk. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaannya bagus-bagus semua. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai revolusi mental itu begini. Beberapa waktu yang lampau saya berusia 70 tahun. Kemudian istri saya itu menanyakan pada saya mau dirayakan atau tidak. Saya katakan saya mau dirayakan, tapi merayakannya bukan pesta, bukan pesta pora begitu. Saya mau memberikan kuliah. Saya kemudian memberikan kuliah, ya karena alma mater saya di UI, saya memberikan kuliah untuk teman-teman saya dan anak-anak sekolah, anak-anak siswa-siswa di UI, terutama yang di Pasca Sarjana, karena saya pernah jadi direktur Pasca Sarjana di situ. Satu bahasan saya itu adalah begini. Ada pemikiran dari seorang yang cukup jenius, orang Jepang, dia mengatakan begini. Dia menemukan bahwa kita itu dilahirkan, setiap orang dilahirkan sama mempunyai 7 triliun kode genetik. 7 triliun kode genetik. Sama semuanya. Anda, saya, beliau, ibu, semua sama dilahirkan. Karena itu saya waktu membaca artikel itu, saya mengatakan Allahu Akbar. Tuhan itu maha adil. Karena kita dilahirkan sama semuanya, 7 triliun Pak. Saya ibaratkan 7 triliun itu seperti lampu ini Pak. Diibaratkan seperti lampu ini. Lampu ini ada bohlamnya yang menyala, ada bohlamnya yang menutup, yang mati, jadi tutup on off-nya itu. 7 triliun ini diberikan sama Allah, itu diberikan kepada kita semua Pak. On off-nya itu siapa yang kerjakan Pak? Ya kita ini.
Semua yang on off saja itu. Apakah dia menjadi baik, menjadi buruk, menjadi bajingan, menjadi orang yang terhormat, itu karena kita semua, Pak. Dan itu ternyata adalah unsurnya adalah pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya pendidikan untuk matematik saja, Pak. Tapi pendidikan keseluruhan, Pak. Termasuk pendidikan akhlak. Itu ada 7 triliun itu. Jadi kalau bayi itu dilahirkan, Pak, kemungkinan lahir itu ya 7 triliun, pangkat 7 triliun itu tidak terhingga kode genetik yang dilahirkan. Nah ini suatu ilmu pengetahuan yang sangat mendasar sekali bagi saya untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu betul-betul Maha Allahu Akbar, Maha Adil, diberikan pada kita semua dan kita yang mengubahnya semua, Pak. Bukan Tuhan lagi, ya Tuhan memang memberikan, Pak. Tapi kita sendiri yang mengubahnya, Pak. Jadi sekali lagi saya katakan, revolusi mental itu yang merevolusi siapa? Ya kita sendiri, Pak. Mengubah menjadi baik, mengubah menjadi buruk, mengubah jadi kurang baik, jahat, baik dan sebagainya itu ya kita sendiri. Revolusi mental itu kita sendiri. Dan kalau saya bisa terjemahkan apa yang kata Bapak Presiden itu, ya mudah-mudahan ini sangat pendek sekali dan mungkin terlampau pendek. Saya mengatakan bahwa salah satu yang revolusi mental yang paling singkat itu yang saya ada di benak saya itu namanya Jitu, Pak. DJITU. Itu revolusi mental yang menurut saya perlu dilakukan pada zaman sekarang, yang perlu pada saat ini, Pak. Diperlukan pada saat ini. DJITU, Jitu. D-nya itu apa, Pak? Bahwa masyarakat Indonesia itu perlu disiplin, Pak. D, disiplin. Kita kadang-kadang kurang disiplin, maunya aja begitu. J-nya itu apa, Pak? Jujur, betul, jujur. Ya. I-nya itu apa? I-nya inisiatif, punya inisiatif, Pak. Punya inisiatif. Ya, punya inisiatif. Jadi itu ada jam dinding itu, Pak. Kalau jam dinding itu kalau mati biasanya kalau nggak diperintahkan, matinya bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, Pak. Baru diperintahkan, baru diganti baterainya. Jadi orang-orang Indonesia itu harus punya inisiatif. Jangan nggak punya inisiatif. Ada inisiatif. Iya. T-nya itu apa, Pak? Tanggung jawab. Kadang-kadang kita nggak bertanggung jawab, maunya aja gitu. U-nya apa, Pak? Ulet. Jadi ulet kita itu, pekerja ulet. Kalau belum capai sesuatu ya kita terus sampai kita capai sesuatu. Kalau kita belum makmur, kalau kita belum bahagia, kita ulet untuk capai kebahagiaan yang Bapak katakan tadi. Bahwa kebahagiaan itu ada di hati kita sebetulnya, ulet kita. Dan karena saya percaya kepada Yang Maha Kuasa, tambah G2I begitu. Ini satu yang terakhir itu ikhlas begitu. Pak, itu revolusi mental menurut diri saya pada saat ini, Pak, yang diperlukan, Pak, untuk bangsa Indonesia ini, Pak. Jadi nyebutnya jangan muluk-muluk, cukup parit muluk begitu, Pak. Jadi pakai dengan 1 kalimat, 2 kalimat, 1 bahasa, orang mengerti apa yang mesti dikerjakan. Kita tuh perlu jitu, jadi masyarakat yang jitu, rakyat yang jitu, G2I itu. Disiplin, jujur. Sekarang mana, Pak, jujur, Pak? Ribut sekarang nih di DKI duduk ribut itu, Pak. Gara-gara uang reses nggak turun aja udah ribut lagi tuh, Pak. Inisiatif, punya inisiatif, Pak. Jangan malas-malesan nggak punya inisiatif, nggak ada itu lingkungan hidup, lingkungan di sini kotor apa segala macam, nggak ada inisiatif buat membersihkan. Gitu, Pak. Terus kemudian di sini lantai masyarakat ada kulit pisang itu, ambil kulit pisang itu, jangan sampai orang celaka baru diambil kulit pisangnya itu. Ini contoh yang ringan-ringan aja. Inisiatif, tanggung jawab, kerjakan tanggung jawab, ulet begitu. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua yang saya ceritakan, Pak. Ada cerita dari teman saya, Pak. Teman saya itu kebetulan dia tinggal di Eropa, Pak. Dia masuk ke dalam satu kafe, ada 2 orang perempuan, 2 orang laki-laki dan perempuan, duduk minum soft drink. Cukup 2 gelas, Pak. Soft drink minum 2 gelas, Pak. Di sebelahnya lagi ada suami istri, makan cukup 2 piring, Pak.
2 piring makan, habis makan yang 2 piring. Meja satu lagi dia cerita Pak, ada orang Indonesia makan tuh piringnya berdua piring makannya, piringnya banyak sekali, makanannya itu dipesan berlebih-lebihan, nggak habis lagi makannya. Mubazir istilahnya bahasa Indonesia ini, mubazir. Orang Eropa itu negur pada orang Indonesia itu, Pak, dia bilang, Mister, Anda punya uang itu milik Anda. Itu tinggalkan itu. Rakyat katanya. Makanan itu punya rakyat. Uang itu memang punya Anda katanya. Nyindirnya begitu. Jadi kalau pesan makanan itu kayak makan itu habiskan, jangan mubazir kayak begitu. Itu punya rakyat. Pak, kita beragama Pak, banyakan Pak. Bagian saya tahu di sini mungkin 90% lebih beragama Islam. Harusnya jiwa seperti itu ada di agama kita, itu ada itu. Jangan mubazir, makan habiskan. Almarhum ibu saya, ayah saya itu mengatakan dulu kalau saya makan nggak habis nasi itu, dia bilang 1 butir nasi itu kalau nggak habis Pak, nangis dia Pak, katanya Pak. Minum itu habiskan. Nah ini saya minum teh ini, saya mesti pulang ini saya habiskan ini. Saya nggak mau ini mubazir nih Pak, Samsul. Udah dikasih 1. Atau tadi saya katakan saya nggak perlu lagi minum, saya katakan. Kalau nggak itu setelah saya turun di sini saya mesti habiskan ini. Mubazir, dibuang. Siapa lagi yang mau minum ini? Pak, ini yang saya katakan. Inilah yang saya sebutkan revolusi mental pada orang Indonesia ini. Yang perlu Pak. Nah sekarang udah nyikut soal agama ini soalnya. Revolusi mental. Saya diminta Pak Samsul untuk revolusi mental dalam bidang kesehatan aja tadi yang saya katakan itu dalam bidang kesehatan. Tapi bidang keseluruhannya ini begini. Jadi itulah saya katakan. Jadi kita itu diberikan adil 7 triliun kode genetik sama kita Pak. Aja kita tinggal hidup matinya ini bagaimana kita bilangkan yang hidupnya itu jelek, bola lampunya itu jelek, kita matikan Pak yang jeleknya. Kita nyalakan yang hidupnya Pak. Yang baiknya kita nyalakan. Itulah kehidupan kita sebetulnya. Jadi kita bisa mengubah sebetulnya Pak. Salah satunya adalah dengan pendidikan. Saya kira mudah-mudahan bisa menjawab keseluruhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak tertib saja menjawab biar punya rasa hormat kepada pertama Mas Edi ya. Siapa yang salah dari kita ini kalau dalam keadaan seperti ini nih? Salah benar itu sebuah nilai yang sangat akumulatif ya, sehingga redaksional ini saya pakai secara hati-hati. Tetapi mungkin begini Mas Ed, saya melihat ada soal yang sangat dramatik sifatnya kalau kita salah soal ini. Misal, ini mikrofon yang lebih buruk ada nggak ya? Indonesia ini sudah sekian lama Mas Ed itu memiliki rabun ayam kepada diri sendiri. Jadi sampean ini, saya ini melihat siapa kita saja sulitnya sangat. Kalau tidak hati-hati, sampean itu untuk melihat bahwa sampean ini ganteng atau jelek aja, kacau loh tak Anda itu. Karena apa? Ketampanan itu sekarang sudah dirumuskan oleh Hollywood. Yang disebut ganteng saat ini itu Tom Cruise itu, Brad Pitt, bukan sampean itu. Sampean itu wajahnya gak jelas. Bayangkan, tiba-tiba kok ganteng, kok dihegemoni itu. Rasa lidah Anda saja sekarang sudah dimanipulasi habis-habisan. Sekarang kita ini, Belanda ke kita itu mencari rempah-rempah. Apa istri kita kuat sekarang ini memasak dengan rempah-rempah? Gak kuat. MSG lah pasti. Itu air 1 kolah kasih MSG enak langsung. Lidah Anda saja pangling sudah kita. Jadi sumber kesalahan Anda begitu sudah salah membaca diri sendiri. Saya melihat langit kita itu pusat geostasioner yang paling dahsyat di muka bumi. Seluruh satelit ada di atas kita. Kita nggak pernah mengapresiasi langit seperti yang seharusnya.
Belum sawah kita. Di Jawa itu sawah itu tanah itu tersubur di dunia. Salah kita. Sekarang jadi ruko semua. Sawah kita itu sudah kehilangan, jangankan soal kedaulatan pangan dulu. Sawah sampean itu sudah kehilangan apa? Kunang-kunang. Bayangkan, apa kita pernah merevolusi mental kita untuk yang sekecil-kecil itu? Di paret-paret kita itu di Jawa itu, di Indonesia ini ada yang namanya ikan yang paling kuat di dunia, namanya ikan cetul. Ikan cetul, itu ikan kecil-kecil yang tidak pernah kita masak. Itu terkuat daya hidupnya. Itu diteliti oleh rekan-rekan saya dari profesor, ujiannya aja di Amsterdam. Sekarang habis dari got-got kita, nggak kuat hidup di got kita. Wah, revolusi mental kejauhan kayaknya kalau kita tidak kembali melihat kayak begini. Sebentar lagi capung lenyap. Kalau lebah madu lenyap, selesai. Umur bumi tinggal 4 tahun, kata Einstein. Makanya ayo kita cepetin saja. Mas Ed, melihat kita sendiri saja susahnya. Kita ini bangsa apa? Bangsa agraris atau bangsa pengidap sindrom jalan tol? Gak jelas. Belum ada rumusan. Nah kalau kita sudah salah begini ini, kita melihat bangsa lain pasti salah. Melihat dia tinggi besar saja, oh salah. Aku kok kecil-kecil begini. Istriku itu saya larang nonton Mahabharata. Karena tersinggung aku. Kalau aku dibandingin Bima itu ya jadi gak terangsang tuh istriku sama aku itu. Tiba-tiba ukurannya kok begitu. Tiba-tiba mengalami pemiuhan, distorsi sudut pandang. Kita kembalikan saja siapa kita ini. Kalau Anda pengen belajar tata ruang, ya tata ruang Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu dahsyat itu. Masa mudanya namanya Raden Mas Sujono. Itu kalau belajar istiqomah, maka tata ruang Jogja dulu itu sangat istiqomah. Tugu Jogja itu linear dengan Gunung Merapi. Dari keraton ada pasar, ada balai pengurakan, ada wah itu landscape yang kota kalau begitu itu caranya warganya nggak stres. Sekarang ini perumahan, got saja nggak rukun. Di sini mengalir, di situ enggak. Iya sampean arep ngomong apa? Arep revolusi apa sampean? Tapi kalau Anda melihat dengan teliti para jenius-jenius kita itu, wah ya dahsyat bangsa ini. Eropa itu gak pernah berhasil menemukan terasi, tauco, tempe bosok itu gak bisa. Minyak goreng itu duluan kita menemukan. Eropa itu barbek. Tapi ketika abad ilmiah muncul, baca tulis masuk, habis. Ya. Ayo kita rebut tata ulang lagi sebetulnya siapa sebenarnya manusia Indonesia. Itu saja belum dirumuskan kok. Sudah mau direvolusi itu apanya? Revolusi itu kalau musuhnya jelas seperti Pak Tri bilang. Musuh sampean itu enggak jelas. Jangan-jangan musuh sampean itu sampean sendiri. Sampean itu gemuk atau obesitas itu enggak jelas. Kan gitu caranya. Ayo temukan basic-basic. Saya rebut habis-habisan soal-soal itu. Pak Zainal, watak dan mental. Watak itu sepeda motor, mental itu caranya berkendara. Nah, Anda punya kayak Valentino Rossi boleh punya kayak begitu, tapi Anda pakai ngojek ya boleh. Dan siapa tiba-tiba punya sepeda motor kayak Rossi, kok mental kita pengojek? Itu sistem kebudayaan. Kita kalau meracak secara kebudayaan, wah kita ini nggak perlu dijajah saja, sudah dijajah oleh feodalisme itu. Saya itu kebetulan anak bungsu di rumah. Ini aja feodal kecil versi bapak saya yang nggak sadar jadi feodal.
Anak bungsu itu tiba-tiba jatah feodalismenya kepada bapak itu dikurangin secara alamiah karena bungsu. Tapi kakak-kakakku mas ngelamun sendiri sedikit saja, baru nongkrong ngelamun saja keplak dasi, merumput, pelihara itu sapi-sapimu. Padahal saat melamun itu saat zikir akbar di kepala. Itu saat imajinasi yang ditangkarkan besar-besaran. Pelajaran imajinasi itu nggak pernah ditangkarkan di Indonesia. Makanya seluruh keseniannya jelek. Sinetron-sinetron jelek. Saya pernah nonton film silat 15 tahun yang lalu. Latar belakangnya sejarah Majapahit Sriwijaya. Itu di tempat sampah kerajaan. Itu ada bungkus rokok jarum. Geblek tuh itu. Jadi rokok jarum itu umurnya sudah sangat tua. Pelanggannya Hayam Wuruk, Gajah Mada itu. Bangsa semakin sulit membaca diri sendiri, semakin tidak detail mas. Lalu yang direvolusi apa? Yang objeknya saja belum jelas. Saya pernah nonton konsernya Phil Collins. Wah, sound systemnya itu biasa. Manual book lightingnya itu. Untuk soal lightingnya saya tahu, buku manual booknya itu setebal kitab suci. Makanya lightingnya Genesis itu gila-gila. Pentas jadi presisi semua. Nggak ada mikrofon kok tes kayak ini, nggak ada. Profil suaranya nggak keluar, nggak ada. Ayo kita rebut ulang. Pak Zainal, saya kira sepeda motor kita saja belum rampung dirumuskan. Apalagi kok cara berkendara kita. Kita ini Pak punya ratusan ribuan begal motor. Pemenuh jalan raya itu seluruhnya sepeda motor. Tapi kita tidak punya juara balap motor. Ya, dasar. Ini bencana kebudayaan. Jadi motor yang kita miliki saja itu mestinya cc berapa, jenis apa, layakkah kita punya motor? Itu saja belum rampung dirumus. Apalagi kok caranya berkendara. Sudah motornya ngawur, apa jadinya? Sudah belinya ngawur juga. Itu rata-rata 90% kredit. Dan SIM, tahu tak pelaku kok. SIM saja dikelilingkan. Begitu mudah. Makanya saya kira atraksi naik sepeda motor itu paling membahagiakan dunia akhirat di Indonesia. Kalau perlu naik sambil salto itu, saking bahagia. Knalpot itu harus sekencang meriam, biar pengendara kupingnya targetnya pecah. Wih, itu sistem di jalan raya kita saja sudah begitu. Pengendara begini kok pulang ke rumah, kalau dia suami melihat daster istrinya sobek saja nggak sabar dia. Nanti istrinya menjadi korban tekanan itu, ya anak-anaknya. Anaknya menjadi korban tekanan itu, ya nendang kucingnya. Kita apa sekarang ini kuat bertetangga dengan baik. Tulisannya Malcolm Gladwell itu tesnya menarik. Jadi riset di sebuah negara bagian Pennsylvania di Amerika itu ada sebuah wilayah namanya Roseto, itu panjang umur semua rata-rata. Ternyata itu bukan karena soal makanannya, soal olahraganya, soal hawanya, soal kebudayaan silaturahmi di wilayah itu. Itu membuat panjang umur. Makanya Jogja itu menarik. Orang-orang Jogja itu statistik umur tertua itu masih dipegang Jogja. Makanya oh ini toh Jogja itu. Jogja ya, waktu itu ya. Sekarang sama mudah matinya saya kira. Saya pernah di lampu merah itu, ada orang bertengkar saja pakai kromo inggil. Pemotor dengan pemotor bertengkar di lampu merah itu tantang-tantangan, terus berantemnya enggak jadi-jadi. Sampai aku jengkel itu kok, Mbak,
Cepet gitu loh, berantem itu nggak jadi berantem. Akhirnya nonton nggak sabar bubar sendiri-sendiri. Itu tuh yang bikin awet umur orang-orang Jogja itu tuh. Pak Tri saya kira itu tadi sudah saya singgung. Perubahan bersama. Saya kira kok ini harus hati-hati ya menerjemahkan. Jangan-jangan Pak Jokowi itu hanya guyon saja. Lalu kita yang sok serius begini. Barang guyon kok dibuat serius begini nih. Kita ini ngerti itu guyon atau serius saja enggak kok gimana? Tiba-tiba seluruh revolusi bingung kita menerjemahkannya. Bingung. Nah untuk kebingungan itu kita harus konsolidasi kebatinan besar-besaran. Seluruh kerancuan-kerancuan berpikir itu kita tata ulang. Seperti tadi itu UN selalu. Itu kalau UN dulu itu jumlah lembaga kursus dengan jumlah istighosah sama banyaknya. Kalau musim UN itu. Dan yang goblok tetap goblok. Terus Mas Agus, diskursus revolusi mental itu yang sedang saya ingatkan. Ya. Saya sekarang ini menjadi orang Jawa yang sangat bahagia. Bahagia. Dulu semua Jawa kayak saya, apalagi yang tingginya kurang dari 160 ini. Saya kemana-mana dibully, di Arab, didatangi orang negro, ditawari pil pemanjang. Di New York juga begitu. Tetapi ketika saya mengadopsi satu genetik dari Haji Agus Salim, selesai. Haji Agus Salim itu kalau berdebat, wah, ya. Kalau membangkitkan kebanggaan genetik bangsanya itu, ada round table Eropa begini, ningrat Eropa. Sengaja merokok, bukan rokok redah tar, rokok email, bukan rokok mentol itu, bukan rokok genderuwo itu loh. Rokok siong itu loh mas, lembak menyan itu loh, Temanggungan. Yang satu hisapan ada penampakan langsung. Sengaja itu dulu menjadi PR kebangsaan beliau. Apa ini bau ini? Wah, ngomel semua. Bau ini yang mulia. Baunya memang tidak enak. Tapi karena bau ini bangsa yang mulia datang ke negeri kami. Nah itu juga. Kayak gitu Pak. Kok ada ya self confident kayak begitu. Dan saya membaca statistik anatomis beliau itu, tinggi saya itu 155 sekian. Sekiannya jangan diurus. Haji Agus Salim itu 154 cm. Saya lebih tinggi 1 cm. Kok kayak gitu ya bedanya. Saya undang sebagai wartawan, saya undang Khairil Anwar. Siapa yang memartabatkan bahasa Indonesia? Khairil Anwar. Dulu itu membuat sajak itu hanya berakit-rakit ke hulu, mati kemudian. Khairil itu tiba-tiba datang, cemara, menderai sampai jauh. Bahasa Indonesia itu kok menjadi terhormat gitu. Anda kalau sempat berkenalan dengan Rendra, saya sempat berdekatan dengan beliau. Wah, orang Indonesia kalau penyairnya kayak Mas Willy nih, gak ada mindernya. Ketemu Gunter Grass, penyair dari Jerman, minder Gunter Grass itu. Rendra itu Bapak dan Ibu, kalau menyibakkan rambut saja kayak puisi. Dan kalau datang ke tempat semiran gitu untuk memberi glorifikasi keindahan artistik itu, nggak mau datang tepat waktu, harus telat. Itu kurikulum. Sehingga datang itu harus haus gitu. Publik sudah harus haus melihat tongkrongannya Rendra. Dan Rendra berjalan saja. Oh indahnya, dia ngerti bagaimana menstilisasi gerak. Tidak seperti saya, seleb kok jam 6 sudah di sini. Nunggu peserta. Seleb kok minder kayak gitu. Founding Fathers itu kayak begitu. Lah, saya lebih mudah membaca orang Indonesia itu di era itu, Pak. Ketika ke-Indonesiaan itu jelas. Makanannya jelas.
Sekarang ini saya tidak tahu. Tetapi teman saya yang dokter itu meriset. Pola makan kita itu sekarang sudah sangat sulit membuat anak-anak Indonesia itu bisa berkonsentrasi di atas 10 menit. Matilah di situ ilmu. Mati. Makanya, aduh, kesenian saja itu. Mick Jagger itu masih tur dunia. Sekarang Kus Plus itu adiknya. Jangankan kok tur dunia. Yang tersisa itu tinggal Yon dan Yok. Yok itu sekarang kerjaannya watuk terus. Oh, Mick Jagger itu padahal ya mabuk. Tapi kok ada ya sistem supporting system yang agak khas pada diri orang-orang itu sehingga produktivitasnya kok begitu itu. Bapak Ibu, kangen saya untuk kembali ke tonggak-tonggak yang paling prinsipil di dalam konteks kebudayaan kita. Ya, semoga dengan pertemuan ini menjadi majelis doa untuk menemukan kesadaran itu semua. Nanti lalu Peri-GS itu menjadi ganteng versinya sendiri. Anda itu juga boleh ganteng walaupun secara hukum pop wajah Anda itu tidak layak masuk televisi, Mas. Tetapi ayo, manusia Indonesia ini. Saya pernah terjebak di sebuah negara Eropa itu. Ini pertama kali saya bepergian ke luar negeri, bro, sebagai kabayan. Itu nggak ngerti kalau itu musim dingin ekstrim gitu. Begitu masuk, saya berangkat itu disponsori oleh teman-teman kaya dari Semarang, yang itu ternyata bukan mensponsori saya sebagai seorang jurnalis. Mereka karena orang kaya, itu yuk kita taruhan memberangkatkan ini orang Udi ini. Dia kan nggak ngerti kalau Eropa itu sedang ekstrim. Nah, kita taruhan nanti orang ini bisa balik nggak? Gitu itu. Lah aku kan seneng betul mau berangkat ke luar negeri disponsori, wah putra terbaik bangsa ini. Aku lapor RT, lapor lurah, warga terbaik gua akan ke Eropa. Pasang spanduk aku di rumah. Ya aku bawa pakaian-pakaian standar itu, Mas. Sampai di salah satu bandara di Eropa, mau keluar dari bandara itu baru ngerti musibah itu. Buka pintu terlempar lagi ke dalam. Loh, buading musim dingin kok kayak gitu. Akhirnya bongkar koper lagi, seluruh pakaian hangat saya bongkar, saya pakai 1 tembus, 2 tembus. Akhirnya seluruh pakaian hangat yang ada itu saya pakai dan tetap tembus. Tapi tembus gak tembus, bentuk saya kan jadi aneh. Dengan tinggi seperti ini, dengan ketebalan semacam itu, saya seperti semangka menggelinding itu. Akhirnya apa? Oleh polisi bandara itu diamankan aku, Mas. Bentukku itu sudah menimbulkan rasa curiga. Ini kereminggat ini. Diinterogasi. Jadi bentuk kita saja itu sudah menimbulkan persoalan kalau kita tidak hati-hati. Dibawa ruang interogasi. Halo, Ustaz. Pertanyaan pertamanya sangat menghina. How much money do you have? Saya sudah mengerti Agus Salim tadi. Marah aku sebagai orang Jawa Semarang Indonesia itu. Ya tanya begitu, jawaban saya, how much money do you want? Wah, Indonesia itu kayak begitu itu. Baru revolusi bisa kita rumuskan. Ini orang yang di bandara yang tingginya 1 eternit ini, itu kaget melihat saya, loh, anak ini kecil preman anak ini. Haji Agus Salim masuk ke rohani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebelum kita waktu sampai jam berapa? Iki apa ada 2 mungkin apa namanya yang apa mohon ini. Tadi Pak Tri itu menginginkan Prof gini. Yang tadi disampaikan kurang lebih individual. Gimana caranya pendekatan agar apa namanya revolusi mental bersifat masif gitu. Terus Pak Pri kok malah medeni toh Anda tuh nakut-nakutin. Solusi secara budaya optimisme agar kita tadi revolusi mental gimana mungkin lebih praktis. Nah ini mungkin Prof yang masif. Baik.
Jadi tadi pertanyaannya bagaimana revolusi mental itu bisa masif begitu. Saya kira ini pendapat saya. Saya kira jadi pemimpin itu harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Jadi pemimpin, bukan hanya pemimpin nasional, tapi semua pemimpin, mulai dari tingkat strata manapun juga. Apakah dia RI 1, gubernur, kemudian wali kota, bupati, sampai rumah tangga pun, kepala rumah tangga pun juga pemimpin ini harus punya jauh jangkauan apa yang visi ke depan. Nah, ini yang perlu kita terjemahkan pada diri kita masing-masing sebagai pemimpin. Ya, saya kebetulan beberapa saat yang lampau diminta untuk jadi majelis wali amanat di Universitas Indonesia. Ada beberapa orang di situ, ada kira-kira 11 sampai 13 orang. Pada rapat pertama itu majelis wali amanat, pertanyaan saya pada mereka itu yang relatif agak lebih muda daripada saya itu, pertanyaan saya ini, Universitas Indonesia ini mau dibawa kemana begitu? Ini pertanyaan pertama apa? Mau dibawa kemana Universitas Indonesia? Kalau mau ada aja dia bawa ngajar biasa saja, ya apa bedanya Universitas Indonesia dengan universitas lainnya yang membawa nama Indonesia begitu? Sama juga Pak, kalau Bapak jadi bupati begitu Pak, kabupaten Bapak ini mau dibawa kemana begitu? Wali kota itu jadi kota Bapak ini mau jadi dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Nah ini saya kira, inilah saya kira kita memerlukan pemimpin-pemimpin, dan kita individu-individu harus mempunyai jiwa yang visioner, mempunyai pemikiran yang visioner. Ini revolusi mental juga. Jadi bukan hanya jadi pemimpin itu hanya terima surat undangan atau tanda tangan surat aja begitu, tapi mau dibawa kemana? Sama juga kesehatan ini Pak. Kalau Bapak jadi menteri misalnya, atau Ibu jadi menteri begitu, mau dibawa kemana ini kesehatan? Jadi menteri kesehatan kalau tidak visioner, pimpinnya buat apa jadi menteri kesehatan? Lebih baik mundur aja jadi menteri kesehatan gitu. Jadi juga dengan demikian saya kira kita juga di keluarga juga harus punya visi yang jauh ke depan. Keluarga saya ini mau dibawa kemana? Inilah yang saya kira kita pentingkan pada saat ini. Perubahan-perubahan cara berpikir seperti ini. Jangan asal hanya bisa bikin anak begitu Pak, ya, anaknya begitu banyak atau lagi sama itu, tapi dia nggak tahu bahwa dia hanya anak banyak saja, tapi dia tidak tahu anak begini banyak, keluarga begini besar, mau dibawa kemana ini keluarga begitu. Nah itu yang kita perlukan pada saat ini, berpikir jauh ke depan. Mudah-mudahan dengan cara berpikir jauh ke depan ini, tiap level dari diri kita menjadi pemimpin pada level yang masing-masing, kita tahu apa yang akan kita capai. Dan dengan demikian kita tahu, mengerti, dengan demikian kita menjadi lebih baik lagi. Yang disebut tadi happy begitu atau bahagia tadi Pak, betul kata Bapak. Orang ikhlas saja sudah bahagia Pak. Dia hanya bisa memberikan sesuatu sedikit saja, memberikan sebagai apa namanya, sebagai sedekah begitu, itu bahagia sekali. Walaupun sedikit saja tapi bahagia. Karena dia memang punya sedikit atau dia begitu banyak, bahagia Pak. Daripada orang yang punya banyak tapi tidak pernah memberikan sesuatu Pak, mungkin dia tidak bahagia gitu, kalau kita pandang begitu. Tapi dia punya sedikit tapi dia bisa memberikan kepada orang lain yang membutuhkan sesuatu, itu harus tetap bahagia. Jadi persepsi bahagia itu bukan persepsi dari bentuk kemakmuran saja, tetapi bahagia itu adalah persepsi pada diri kita sendiri. Sekali lagi, bahagia itu bukan hanya pada fisik, tapi juga bahagia pada mental kita, ya, mental kita, jiwa kita. Saya kira demikian, ini terutama bagi yang muda-muda begitulah. Bagi yang sudah senior-senior saya kira sudah sangat mengerti filosofi hidup ini. Tapi bagi yang muda-muda saya kira memang memerlukan tambahan begitu, pengetahuan tentang filosofi daripada kehidupan ini. Terima kasih. Ya. Matur suwun Mas. Saya menuntut sedikit saja. Kalau revolusi mental akan dibayangkan secara gerakan, gampang. Kita kembali saja ke sistem totaliter. Langsung, udah. Bakar. Kita sering takjub kepada Singapura, Korea, Jepang.
atau Cina. Saudara-saudaraku, Cina dan Singapura itu untuk membuat